إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالله ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي أحبائي jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, di antara tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini, Allah sebutkan lil ibtila, untuk diuji dengan amalan. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Jadi salah satu tujuan Allah menciptakan kita lil ibtila'i bil amal. Allah ingin menguji kita dengan amalan. Dan ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, tadi sebut kehidupan dan kematian, tujuan dimatikan ialah lil jazai bil amal, liya'malu bima 'amilu, agar Allah memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amalan. Jadi gampang sekali. Tujuan hidup untuk diuji dengan amalan, tujuan mati untuk diberi balasan sesuai dengan amalan. Gampang sekali kita faham. Aizai wa habbai rahimakumullah. Hari ini saya ingin membahas satu topik, prioritas amal ibadah kita berbeda menurut fungsi dan kedudukan. Aizai wa rahimakumullah, Allah menyebutkan juga dengan jelas dalam Al-Quran, surat Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakan olehmu, oh Muhammad, hanya saja diriku ini manusia seperti kamu. Bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Di situ beda. Yuha ilayya, apa isi wahyu? Seluruh wahyu yang Allah kirimkan kepada Rasul melalui Quran, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, isinya satu, tidak lebih. Apa isi wahyu? Annama ilahukum ilahu wahid, hanya saja Tuhanmu yang kamu sembah, kamu puja, kamu puji, satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Tuhannya dengan keadaan bahagia dan penuh ridha, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan salihan, dengan amal yang baik-baik,
wala yusyrik, dan jangan pernah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam beribadah. Aizai, jadi tujuan hidup kita semua ini untuk beramal yang baik-baik dengan dasar tauhid. Sebanyak juga orang berbuat amalan baik tapi tidak dasar tauhid. Karena itu seluruh isi Al-Quran apapun, bidang ibadah, muamalah, akhlak, adab, hukum, mendidik anak, mengurus keluarga, memimpin umat, seluruhnya dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lain. Tidak ada lain. Lalu apa kita lakukan? Ya, kita beribadah seperti tuntunan. Sudah sangat jelas dalam rukun Islam. Namun di antara kita berbeda prioritas amalan. Selain ibadah yang sudah jelas, itu sama semua. Tapi dalam prioritas amal ibadah yang lain berbeda menurut usia, menurut kedudukan, menurut fungsi. Berapa yang selesai ingin saya sampaikan dalam khutbah ini. Pertama, amal ibadah yang paling utama dilakukan oleh seorang ibu dan bapa adalah mendidik putra-putri mereka agar jadi buah hati seperti yang didoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadi buah hati, jadi pendingin mata, penyejuk telinga, jadi orang-orang yang muttaqin, pembela dan berdiri di lini terdepan dalam urusan orang muttaqin. Kewajiban menyelamatkan anak-anak mereka dari api neraka, kehancuran dan kerusakan hidup, kebinasaan dalam perjalanan hidup yang panjang dengan berbagai cobaan dan tantangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan anakmu, keluargamu dari api neraka. Sangat jelas. Surah Al-Fath ayat 6 Allah sebutkan sangat jelas. Dan dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah ingatkan prioritas amalan ibadah orang tua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua merasa takut, wal yakhsha, takut, ngeri, meninggalkan anak-anak di belakang hari, dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah, dhaif, dari segi iman, ilmu, akhlak, harta, ibadah, seluruhnya. Jangan lemah anak-anak kita. Khafu alaihim, yang nasib mereka dikhawatirkan setelah mereka tiada, telah meninggal dunia. Walyattaqullah, falyattaqullah, karena itulah hendaklah orang tua semua bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak-anak mereka. Walyaqulu qawlan sadida, dalam mendidik itu harus dengan kata-kata yang baik, yang menunjukkan kasih sayang, yang menunjukkan motivasi dalam hidup. Jangan membentak, jangan menghajar dengan cara-cara kasar, dengan kasih sayang, dengan ucapan-ucapan yang membangun jiwanya, memberi motivasi untuk berbuat yang baik dalam hidupnya. Harus sikap takwa dan memilih kata-kata, bimbingan-bimbingan yang baik untuk putra-putri. Aizai ahibbai rahmatullah. Sekarang orang lain, manusia secara umum bekerja mencari rezeki. Prioritas ibadahnya apa? Ya salat, puasa, zakat. Yang paling prioritas lagi bagi orang yang cari rezeki, al-kasbul halal, mencari rezeki yang halal, menentukan keselamatan jiwanya, badannya, anaknya, keluarganya, masyarakatnya, umat semua tergantung dari makanan yang halal. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Baqarah ayat 126 168. Wahai manusia, makanlah olehmu apa yang ada dalam bumi ini halalan. Pertama halal, thayyiban, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan,
Dan janganlah kamu mengikut jejak-jejak syaitan di dalam mencari rezeki dan dalam memakan rezeki yang Allah berikan. Jangan kamu ikut jejak-jejak syaitan, jangan menipu, jangan korupsi, jangan ambil harta orang, jangan berbisnis secara kotor, makalah yang halal. Jangan ikut jejak-jejak syaitan, kerjanya menipu, mutarbalikkan keadaan, membaikkan yang buruk, memburukkan yang baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu yang sangat nyata. Itu prioritasnya cari makanan halal. Kemudian orang lain secara umum Allah sebutkan, siapapun kita yang diberi amanah memimpin harus menunaikan amanah. Prioritas amalan kita. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanah kepada yang beri amanah itu, termasuk anggota DPR. Ini caleg-caleg ini sebelum mencalekkan diri harus niat yang dulu menunaikan amanah, membela rakyat, mentingkah dengan rakyat, memberi nasihat kepada pemerintah. Jangan hanya ikut-ikutan, merugikan kadang-kadang. Tunaikan amanah. Dan bila jadi hakim, Allah sebutkan, wa idza hakamtum bainan nas, kalau memutuskan perkara di antara manusia, an tahkumu bil adli, hendaklah kamu putuskan dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'udhukum bih. Sesungguhnya Allah memberi nasihat yang paling indah bagimu. Indah sekali nasihatmu, nasihat Allah untukmu wahai para hakim. Sesungguhnya Allah itu sami'an, mendengar apa yang kamu ucapkan, kemudian melihat apa yang kamu lakukan dalam urusan kehakiman, dalam urusan keputusan. Sangat jelas dalam Quran, banyak sekali ayat. Saya ambil satu lagi, surat Sad. Surat Sad ayat 26, Allah berfirman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fadhillaka an sabilillah. Wahai Daud, Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami telah mengangkat kamu jadi khalifah, penguasa di dalam bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka tegaklah hukum dengan kebenaran dan adil di antara yang kamu pimpin, di antara manusia yang kamu pimpin. Wala tattabil hawa, jangan kamu memperturut nafsu dalam membuat keputusan. Fayudhillaka an sabilillah, sebab kamu akan disesatkan dari jalan Allah bila kamu tidak benar dan tidak adil. Kamu keluar dari jalan Allah. Innal ladzina dhillu an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang keluar dari jalan Allah akan dapat siksa yang paling berat, karena mereka ini dalam memutuskan perkara nasu yaumal hisab, lupa akan ada hari hisab. Lupa. Mereka lupa atau tidak yakin ada hari perhitungan yang sangat jeli, yang sangat teliti di mahkamah ilahi. Karena itu saudara-saudaraku yang terhormat, hakim-hakim yang diberi kepercayaan, buatlah keputusan yang baik. Rasulullah SAW beri 4 perawi, hadis kuat. Allah mengatakan, al-qudatu thalathatun, hakim itu 3, ithnani finnar, 2 dalam neraka. Jangan masuk kita, 2 dalam neraka. Rajulun arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah, hakim tahu kebenaran, tahu hukum, dia buat keputusan dengan kebenaran, masuk syurga. Wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar, ada hakim yang memutuskan perkara atas hal yang tidak benar karena kebodohan, tidak sengaja dia fikir benar padahal salah. Ala jahlin,
memutuskan perkara di antara manusia di atas satu kebodohan, bagaimana? Fahuwa finnar, dia juga dalam neraka, walaupun salah dari lapui saya ada buat fungsinya. Enggak ada alasan saya tidak tahu. Warajulun, ada orang lagi hakim yang lain, arafal haq, tahu benar ini salah, wa yajuru fil hukmi, lalu dibuat keputusan yang menyimpang, benar, dalam neraka. Sedih sekali saudara, jaga sekali. Jadi amal ibadat anda yang paling utama ialah berlaku adil di dalam membuat keputusan. Siapa lagi banyak? Saya ambil anak muda satu sekarang. Anak muda dan anak mudi di zaman ini hidup bebas, berkirim SMS dan WA bebas, berkirim foto-foto malah kadang telanjang bebas. Anak-anakku, cucu-cucuku, zaman ini zaman manusia tidak punya rasa malu, zaman porno, semuanya pornografi, zaman campur baur laki-laki dan perempuan tanpa adab, zaman dan tendensi tren bergaul, kumpul kubu dan lain-lain tanpa ada ikatan pernikahan. Apa amalan yang paling utama anda dan cucu anda? Amalan anda yang paling utama ada 3. Pertama, ghaddul basar, pejamkan mata, jangan lihat yang haram, rendahkan pandangan. Allah katakan dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada lelaki yang beriman supaya mereka memelihara mata dan memelihara kemaluan, melihara kemaluan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka merendahkan mata kalau berjumpa dengan lawan jenis yang memikat, yang menarik, menggoda. Wal yahfadna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan. Jadi amalan ibadah ananda cucunda hari ini adalah ghaddul basar, pejamkan mata, istinabul ikhtilat, hindari pergaulan bebas, bercampur baur. Ketiga, hifdzul fard, memelihara kemaluan. Selamat. Suri teladan anda adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 23 dan 33. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. 23 ayat surat Yusuf. Dia Yusuf dirayu dan digoda oleh ibu surinya, di mana ia tinggal bersamanya. Allati huwa fi baiti, di mana wanita itu, anak ini tinggal bersama wanita itu. Wa ghallaqatil abwab, wanita cantik isteri raja ini telah mengunci seluruh pintu yang ada. Wa qalat, dan dia berkata, hei talak, sini saya, enggak ada orang yang lihat, enggak ada bos pun di rumah. Qala ma'azallah, dia berkata aku berlindung kepada Allah, enggak bisa, dilarang oleh Allah. Yang kedua, aku tidak mau berkhianat kepada suamimu, innahu rabbi, dia adalah bosku yang telah beri makan minum kepadaku. Ahsana mathwaya, dia telah sangat bagus mengurusku, memberi kedudukanku. Aku walaupun anak orang tinggi kedudukan, tapi aku jadi budak karena sudah dijual orang kepada suamimu. Statusku budak di rumahmu, tapi dimuliakan aku seperti bukan budak. Lalu lihatlah dalam surah ayat yang sama, surat Yusuf ayat 33, Allah menceritakan apa kata Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahum asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Oh Allah, penjara lebih aku senangi
Rabbis sijnu, oh Tuhanku, as-sijnu penjara, di penjara 7 tahun. Penjara lebih aku sukai, oh Allah, mimma yad'unani ilaihi, daripada memperturut godaan wanita. Tidak hanya Zulaikha yang suka kepada Yusuf, wanita-wanita sekitar itu juga suka. Maka pakai hunna. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau ya Allah tidak menjauhkan tipu daya mereka dari diriku, asbu, niscaya aku akan perturut godaan mereka, wa aku minal jahilin, dan aku jadi orang yang bodoh tentunya. Alhamdulillah, selamat Yusuf. Ketika dia sudah jadi penguasa di Mesir, suatu hari dia naik kuda, dituntun oleh para penjaga dalam satu perjalanan. Terlihat oleh seorang budak perempuan yang tugasnya menyapu penjara. Dia katakan, Subhanalladzi ja'ala abidan malikan li ta'ati. Segala puji bagi Allah, telah mengangkat seorang budak menjadi raja karena ketaatan dan kepatuhannya kepada anak-anakku, cucu-cucuku. Jaga dirimu, jaga mulutmu, jaga hidungmu, jaga matamu, jaga kemaluanmu, jaga peranmu, pergi salat jamaah, belajar ilmu, jaga akhlak. Cita-cita nikahi wanita-wanita yang saleh, yang hafal Quran, yang baik budi, yang cantik, yang kamu yang rendah akan jadi ulama yang besar. Kamu yang tidak diperhitungkan karena mungkin anak orang biasa, suatu hari menjadi tokoh, jadi pemimpin, jadi orang besar seperti Nabi Yusuf. Yusuf yang statusnya satu budak karena sudah diperjualbelikan, menjadi raja karena ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati. Izai tidak cukup waktu untuk saya uraikan, sudah cukup ini. Jadi berbeda prioritas amalan menurut usia, menurut kedudukan, menurut fungsi kita di dalam hidup bermasyarakat. Jagalah ini, insyaallah Allah selamatkan kita semua, masyarakat kita, umat kita, bangsa kita, dan umat manusia seluruhnya diselamatkan oleh Allah dengan nilai-nilai Islam yang baik dan indah, menyelamatkan, membahagiakan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الخاشعين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المتصدقين واجعلنا من الصائمين واجعلنا من الحافظين فروجهم واجعلنا يا ربنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقنا الصلاة.